saya dari Universitas Mulia, dari MKWK Bahasa Indonesia. Saya sendiri dengan Ersa Alabediasa Putri. Saya dengan Ibu Dewi Sitowati, koordinator Mangrove. Izin bertanya ya Ibu, menurut Ibu bagaimana cara agar kesadaran menjaga lingkungan seperti ini terus tumbuh di kalangan siswa? Untuk kesadaran sebenarnya adalah momok atau permasalahan selama ini memang harus dibangkitkan, karena kenapa banyak siswa, jangankan siswa ya, masyarakat sekitar pun tidak peduli juga terhadap lingkungan, padahal mereka tuh tahu bahwa kegiatan anak relawan itu tiap hari buat ngambil sampah, tapi dengan seenaknya mereka membuang sampah begitu saja. Jadi mulai dari anak yang masuk ke sini kelas 1, untuk MPLS-nya, pengenalannya sekolah ke sini itu sudah mulai dikenalkan dengan suasana mangrove dan lingkungan sekitarnya. Mulai dari pengenalan tempatnya di sini di aula, mangrove-nya, jenisnya, terus kegiatannya kita di sini kan sekolah kita memang backgroundnya mangrove ya, jadi sesuatu memang harus tahu seluk beluknya itu. Terus pada hari terakhir MPLS itu anak-anak kelas 1 terjun ke sini semuanya, kelas 1 yang baru itu terjunnya kenapa? Pengambilan sampah. Itu adalah bentuk kita mengenalkan kita tuh harus peduli terhadap lingkungan sekitar. Dari kegiatan yang tadi kita lakukan Ibu, dari penanaman sampai pembersihan sampah, menurut Ibu manfaat dari kegiatan ini bagi siswa dari segi pendidikan, lingkungan maupun pembentukan karakter itu bagaimana sih Ibu? Kalau untuk siswa ya itu jelas, karena apa? Itu yang satu, yang jelas cinta dari lingkungan ya, lingkungan. Terus manfaatnya banyak. Selain cinta dari lingkungan, kita juga peduli untuk lingkungan sekitarnya. Kalau misalkan ada yang ada sampah diambil, ada sekaligus penanaman. Di situ nanti akan menumbuhkan rasa memiliki, ya, rasa memiliki siswa itu terhadap lingkungan, baik itu dengan cara penanaman, pengambilan sampah dan seterusnya. Itu manfaatnya besar. Karena nantinya dia akan keluar dari SMA 8 dan kayak adik-adik ini ya, kuliah itu pasti akan tertanam, pasti kan ada aksi untuk lestariin lingkungan kan, pasti saya nanti mau terjun ke sini di mangrove atau dimanapun berada untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Dengan cara apa ya? Kita mengkonservasi. Dengan cara apa? Kalau misalkan lahannya gundul, penanaman. Kalau misalkan hari sampah ya kita pengambilan sampah dan seterusnya. Itu adalah rasa kepedulian siswa maupun siapapun di situ, menunjukkan di situ. Jadi manfaatnya besar. Satu yang jelas cinta dari lingkungan tadi. Apa kontribusi nyata yang bisa dilakukan siswa untuk lingkungan hijau dan bersih? Kontribusinya itu tadi, dengan adanya kita menanam mangrove, otomatis kita sudah mengurangi kalau terjadi abrasi. Kita kan tahu sendiri kan manfaatnya mangrove ini sangat besar ya, untuk menahan abrasi, karena akar-akarnya itu, ini akar tongkat ya, ini dia itu bisa menyerap air. Kalau misalkan ada cuma sekali aja sih, pada waktu pasang besar, hujannya deras, itu air sampai ke jembatan ya, tapi langsung cepat surut karena tadi ada akar tadi. Terus kemudian ada penelitian juga di Bali itu, waktu kan ada gempa itu ya, di daerah manapun itu habis, tapi yang ada tanaman mangrove itu, dia tuh rumah itu tetap ada satu rumah itu. Itulah kekuatan atau keunggulan dari pohon mangrove di situ. Dan selain itu manfaatnya hutan mangrove ini, pohon mangrove ini bisa menghasilkan 1000 kali lipat oksigen yang dihasilkan dibandingkan pohon yang lainnya. Ya, jadi memang bagus ini. Makanya lancar ya. Iya. Jadi makanya pada waktu tahu itu 2008 SMA 8 yang ditetapkan sekolah mangrove dan wali kotanya Bapak Im dan Hamidul itu ke semua aktivitas penanaman konservasi semua kan dititik beratkan di SMA 8. Meskipun kita tahu bahwa di Balikpapan ada 3, di SMA 8, di Geraha sama di Tritik. Tapi yang awal 2008 itu memang dititik beratkan ke sini. Semuanya ke sini pada penanaman konservasi dan seterusnya. Itu tujuannya apa? Ya tadi
untuk menumbuhkan rasa dan mengenalkan lingkungan itu dari dunia pendidikan. Ya, kalau dari orang tua kan kadang orang tua kan nggak kemana-mana, nggak tahu ya. Kalau dari pendidikan kan jelas, nanti kan pasti kan ada orang kesini, oh SMA 8 loh, ini ada mangrove-nya, pasti akan berlomba-lomba kesini. Ya di situ tujuannya Bapak Indet itu kemarin begitu. Jadi Bu, pesan dan kesannya Ibu dari kegiatan ini apa aja Bu? Pesannya jangan kapok di SMA 8 karena memang backgroundnya kita mangrove, jadi kalau ada waktu, ada mata kuliah apapun ya, tolong disebarkan, ikut mengkonservasi area di sini meskipun adik-adik tidak berada di kawasan mangrove ini, jadi diketok tularkan diinformasikan ke teman-temannya. Setelah pesan dan kesan dari tadi kegiatan yang kita lakukan Ibu, apa pesan moral maupun nilai yang bisa diambil dari kegiatan penghijauan ini? Pesan moralnya itu cinta terhadap lingkungan, ya, cinta terhadap lingkungan. Jadi saya salut dan senang ya dari Universitas Mulia ini, baru ini yang dari anak yang inilah ya, maksudnya yang baru-baru ini loh ya, ini kemarin ditelepon mau aksi hijau di sini. Padahal lainnya kan dari SD dari dulu cuma ada SD, terus dari instansi lainnya. Cuma kalau di universitas ini Mulia ini mau turun. Biasanya kalau anak mahasiswa lainnya itu tidak mau, cuma simbolis saja. Ya simbolis Bu ini ya sudah. Ya kan ini mau turun. Saya apresiasi banget sama adik-adik di Universitas Mulia ini. Semoga jiwa kalian terpanggil untuk itu. Ya. Oh iya Ibu, satu lagi ada kontribusi nyata dalam penghijauan. Kontribusi dalam hal apa? Kontribusi nyatanya Bu. Kontribusinya ya itu aja sih. Satu yaitu mengenalkan ke masyarakat untuk cinta lingkungan, itu aja. Yang jelas kalau sudah semua kenal informasi ini, pastinya akan berdampak juga pada lingkungan sekitar. Itu ya, terutama tadi masalah keunggulan dan manfaatnya fungsi dari Muhammad tadi. Selain memberikan oksigen, siswa dan siswi di sini juga pintar menjaga lingkungan. Kalau saya nggak salah, ekstrakurikulernya atau relawannya setiap Jumat itu ada turun buat ngambilin sampah gitu ya. Ya. Jadi background kita sekolah mangrove, jadi memang anak relawan ini kegiatannya setiap Jumat habis asar jam 3 itu sudah mulai kesini. Ada itu kegiatannya. Yang pertama, kalau kita mau membibit, nanti ada juga kegiatan membersihkan sampah, nanti ganti lagi penanaman dan seterusnya. Itu jadi kegiatan rutin kita. Ya jadi memang sih bibit itu kalau turun dari situ yang panjang itu langsung bisa tumbuh. Cuma keberhasilannya itu 20-30%. Kenapa? Karena kan kita ini pasang surut. Ya. Kalau dia itu baru jatuh, habis itu kena pasang larut. Ya. Makanya anak-anak relawan ini kemarin dikasih ilmu sama Profesor Detrit yang dikenalkan sama dari JLH dulu itu. Jadi kita membibitkan sendiri. Kita ambil bibitnya itu kita bibitkan. Itu tingkat keberhasilannya sekitar 60-70%. Iya, lebih tinggi dibandingkan yang jatuh. Karena apa? Pada waktu kita membibit, bibit sudah dibibitkan, nanti tanaman yang ditanam itu harus sudah keluar daunnya, paling nggak 2 daun. Itu menandakan berarti akarnya itu sudah siap ditanam. Situ. Jadi kalau masih belum kayak ini langsung tumbuh, itu takutnya itu pasang larut sudah. Ya makanya kecil keberhasilannya. Berarti kalau udah 2 daun gitu, itu diambil, dicopot lagi atau udah dibiarkan begitu aja? Itu kan udah ada daunnya nih. Itu udah seperti itu aja prosesnya. Iya. Nanti kita tunggu 1 bulan. Itu kadang-kadang yang kalian tanam ini kadang itu mati. Iya, mati mungkin kan namanya kalau pasang tapi kan ada penduduk yang gak nyodok tarik itu dan terusnya kan. Ini 1 bulan kita lihat. Nanti kalau ada mati kita ambil, kita sulam, kita ganti sama tanaman yang baru. Gitu. Kalau hidup nanti hidup terus kayak ini. Katanya yang ini hidup ini. Ini kemarin itu dari BRGM. Ini dari BRGM menanam di sini. Proses pertumbuhannya sampai sebesar ini tuh kira-kira butuh berapa lama? Ini lama, 2008, 80 tahun sudah itu. Ini dulu gundul, tidak ada tanaman sama sekali.
gundul sama sekali. Kalau di mangrove di Geraha itu sudah ada mangrove-nya, memang sudah asli dari alam. Cuma masyarakat LSM sana tinggal mengkonservasi aja, tinggal memelihara aja. Kalau kita enggak, mulai dari awal kita mau membibit, menanam dari awal ini sama alam ini. Gundul, tidak ada sama sekali. Dan untuk siswanya sendiri tuh ya kan tadi ada ekstrakurikuler itu mereka yang mau atau dipilih? Tidak, mereka yang mau sendiri, Mereka yang namanya mau. sukarela. Iya. Ya. Jadi kalau ada event misalkan dari DLH atau di mana ada misalkan hari sampah, pengambilan sampah di pantai sana ikut, mesti kita kasih bersurat nanti membutuhkan sekian relawan gitu. Jadi dari beberapa sekolah itu diambil, ya kan? Memang anak relawan SMA kan sudah terlatih ya, jadi nggak usah disuruh langsung ambil ya. Kayak penanaman dulu di Pantai Manggar itu anak gimana dari sekolah SMA 3 kayak apa masih bingung, kalau sekolah apa enggak mau dikasih 100.000 bibit, tidak ada waktu hitungan 1 jam udah selesai. Iya sudah terbiasa. Kalau sekolahnya kan tidak ada, kan bingung kan kayak apa caranya itu. Mesti kalau ada event-event tentang lingkungan pasti SMA kan pasti diundang. Ya, khususnya relawan tadi. Sekian dari pertanyaan kita Ibu, terima kasih sudah menjawab Iya. rasa kekepoan kita Iya, Karena, sama, selalu terbuka. kayak pertama kali Malah nanti ini sekolah kita ini mau dijadikan piloting project sekolah biru, ya, ocean literasi. Ya, ini sudah ke kemarin kita sudah sekolahnya beliau ke Cina sih kemarin presentasikan. Ada beberapa sekolah di Balikpapan, cuma SMA apa yang terpilih kenapa? Ada mangrove-nya di situ. Dan kebetulan tempatnya kan daerah pesisir kan, cocok gitu loh. Ya, kalau sekolah di kota nggak cocok. Jadi ini nanti mulai tahun depan insya Allah. Buat sih aja. Bisa juga. Iya, betul. Biar tahu juga. Iya. Mungkin nanti kalau udah mulai tumbuh kita bakal datang Iya, lagi. silakan, Kita silakan. cek ya. Iya. Karena kita yang nanam kan Iya, kita yang iya, kontribusi. silakan. Biasanya tuh kalau mau menanam biasanya loh ya, itu pasti ada bawa papan mas, bawa papan ditulis misalkan penanaman misalkan 30 pohon dari universitas mana itu ada, kayak di belakang itu ada dari jam sosial itu ada. Jadi pasti lihat papannya tuh dari Mulia, dari mana gitu. Nanti kita kembali lagi. Iya, oke. Terima kasih banyak atas undangan kita ke sini Bu. Juga kita berkat SMK 8 berkolaborasi dengan Universitas Mulia, kita jadi nambah ilmu pengetahuannya Ibu. Ya, terima kasih banyak juga atas waktunya untuk wawancara Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas. Nah, dengan mas siapa? Saya Alan Saputra. Alan Saputra. Selaku apa mas? Saya ketua dari relawan mangrove. Wah, ketua dari relawan mangrove. Untuk relawan mangrove ini kira-kira bentuknya organisasi atau ekskul mas? Kita termasuk ekstrakurikuler. Oh, termasuk ekskul ya berarti. Untuk ekskul ini sudah berapa lama sih mas? Kita dari tahun 2018 sampai saat ini berarti sudah 17 tahun. Nah, berarti sudah 17 tahun ya mas? Iya betul. Wah, lama sekali ya teman-teman, 17 tahun. Ini ekskul pertama yang ada di SMA 8. Iya betul. Wih, berarti 17 tahun dia ekskul pertama yang di SMA 8. Nah, kebetulan juga SMA 8 ini dia mendapat proyek dari pemerintah untuk melakukan restorasi mangrove ini ya teman-teman. Nah, makanya dari itu ekskul pertamanya adalah tentang relawan mangrove. Betul. Untuk ikut relawan mangrove ini kira-kira ada persyaratannya nggak mas? Nggak ada sih, kita tergantung niat saja. Tergantung niat berarti ya, dan kemauan. Iya betul. Untuk jadi relawan mangrove ini apakah dapat mas dari sekolah? Kita tidak ada biaya sama sekali dari sekolah. Kita berinisiatif sendiri untuk menjaga lingkungan dan sekitar mangrove. Oh, berarti di sini menjadi relawan tidak ada biaya sama sekali ya teman-teman. Jadi mereka murni dari kemauan hati sendiri untuk merawat mangrove-mangrove ini. Nah, untuk mangrove yang ada di SMA 8 ini mas, kira-kira ada berapa mangrove? Kita ada jenis mangrove yang ada di SMA 8. Cuma ada 5 dominan, yang paling dominan di SMA 8. Wah, Itu ada Rhizopora pigulata, Rhizopora micronata, Businia alba, Businia lanata, sama Sonerati alba. nah untuk setiap jenisnya kira-kira membedakannya tuh gimana sih mas? Kita mulai dari bentuk daunnya, akar, sama buah. Bentuk, daun, dan akarnya ya? Nah, untuk buahnya ini kira-kira bisa dibuat jadi apa aja mas? Itu kita bisa bikin kopi Heeh. dari Avicennia alba, terus itu kita bisa bikin pewarna alami dari kulit pohonnya, tapi jangan ditebang ya. Kita pakai pohon mangrove yang sudah mati. Oh, jadi yang digunakan itu pohon mangrove yang sudah mati dan juga tidak mengganggu pohon mangrove yang masih hidup ya? Iya. Wah, betul Pak.
Jadi untuk yang pohon ini kira-kira bisa bertahan berapa lama, Mas? Ini sekitar 100 tahun. 100 tahun. Wih, banget berarti ya. Nah, untuk mangrove ini bisa bertahan sekitar 100 tahun ya teman-teman. Jadi untuk jangka waktunya mereka hidupnya lama sekali. Dan kira-kira butuh berapa tahun, Mas, dari bibit untuk mencapai puncak dari masa pohonnya itu? Sekitar 1 tahunan. Oh, sekitar 1 tahun sudah jadi pohon sebesar ini ya? Oh enggak, ini kalau buat jadi besar pohon ini sekitar 5 tahun. Oh, berarti untuk sekitar 5 tahun dia dari bibit mencapai puncak dari pohonnya ini ya? Dan umurnya bisa sampai 100 tahun teman-teman. Wah, luar biasa sekali ya. Selamat pagi. Pagi, Kak. Dengan Kak siapa? Saya Mia Karmeliana. Oke, dipanggilnya? Mia, Nah, untuk Kak Mia ini sebagai apa sih Kak di relawan mangrove? saat ini saya di relawan mangrove itu sebagai anggota biasa. Oh, sebagai anggota biasa. Nah, untuk ikut relawan mangrove ini sudah berapa lama Kak? Saya ngikut eskul relawan mangrove ini dari saya kelas 10 dan saat ini saya sedang menduduki di kelas 11. Wah, berarti sudah kelas 2 SMA ya? Iya. Berarti kurang lebih sekitar 1 tahun lebih. Nah, untuk di relawan mangrove ini kira-kira ngapain aja sih Kak? Itu kadang kita ada materi sama pembibitan, bersihin rumah bibit. Kadang kita mengutin sampah, apalagi di hari besar sampah dunia. Oh, untuk pembibitannya ini apakah ada targetnya Kak? Setiap bulan harus 20 atau 10 gitu? Untuk targetnya itu tidak ada, jadi kadang kita bisa sedikit, bisa juga banyak. Oh. Terutama kalau kita membibit itu seringnya kalau ada tamu. Oh, berarti pembibitan ini tidak tentu ya Iya. untuk target-targetnya. Oke. Nah, untuk pembibitannya ini biasanya pada dari mana Kak? Bibitannya itu biasa ada dari pohonnya, namanya Rijepora piculata, itu Oh. nanti tinggal kita ambil aja. Oh, berarti dia bibitnya langsung dari pohonnya jatuh ke bawah gitu ya? Ya. Oh, untuk pembibitannya ini apakah semuanya berhasil atau ada yang gagal Kak? Ditunggu semuanya berhasil, ada juga yang nggak bisa gagal. Oh, untuk penyebab gagalnya itu kenapa Kak? Untuk penyebab gagalnya itu karena dari cara menanamnya itu udah salah, jadi dia bisa gagal. Oh, jadi penanamannya yang salah ya? Ya. Tanaman bibitnya ini Kak, dia ada jaraknya Kak? Untuk kira-kira jaraknya harus 1 meter atau 2 meter gitu dari setiap bibit? Pastinya ada, karena kan nanti dia bakal tumbuh, nggak Ya. mungkin dia secara berdekatan. Iya, kira-kira jaraknya berapa meter Kak? Jaraknya paling sekitar 1 meter atau 2. Oh, 1 meter atau 2 meter itu sudah jarak aman untuk mereka tumbuh gitu ya? Iya. Oke, terima kasih Ya. Kak Mia. Iya, sama-sama.